Selamat siang semuanya, saya Raffi Bagar. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin mereview rumah-rumah khas daerah Sumatera. Di sini kami akan mereview 3 rumah khas Sumatera, yaitu ada rumah Aceh, rumah Gadang, dan rumah Bolon. Baik, langsung saja kita menuju lokasinya. Nah, sekarang kita sudah berada di anjungan pemerintah Aceh nih. Kali ini yang akan dibahas itu adalah Krong Bade atau rumah Aceh. Kita mulai dari sejarah dulu deh. Jadi rumah adat khas Aceh itu berasal dari kepercayaan yang dianut oleh para leluhur masyarakat Aceh. Mereka sangat yakin bahwa rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tetapi sebagai tempat untuk mengekspresikan keyakinan kepada Allah serta jembatan syukur pada Allah. Rumah Aceh ini merupakan rumah panggung. Biasanya kolamnya itu menggunakan kayu sumantok dengan tinggi rata-rata 2,5 sampai 3 meter. Terus yang paling unik itu seluruh bagian rumah tidak diikat dengan paku, melainkan dengan pasak atau tali rotan. Nah, ruangan pada rumah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu serambi depan, biasanya sebagai tempat penerimaan tamu. Lalu ada serambi tengah. Serambi tengah ini biasanya bagian privasi di mana kamar-kamar itu diletakkan. Yang terakhir ada serambi belakang. Nah, di sanalah adanya dapur serta ruang makan. Rumah Aceh ini juga memiliki beberapa tipikal ornamen keagamaan yang biasanya bentuknya itu kaligrafi bahasa Arab. Setelah itu ada ornamen flora yang menyerupai tumbuhan. Setelah itu ada ornamen fauna yang bentuknya seperti hewan unggas. Kenapa bentuk hewan unggas? Karena masyarakat Aceh itu sangat menyukai hewan-hewan unggas seperti burung merpati dan tutut. Hai, saya Dwiki Atila, dan kali ini saya akan membahas mengenai rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu rumah Gadang. Rumah Gadang atau rumah Godang merupakan nama dari rumah adat Minangkabau. Rumah ini sering disebut juga dengan nama rumah Banjuang dan rumah Bagonjong. Rumah adat Sumatera Barat ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khas dan indah, yaitu bentuk atap yang melengkung seperti tanduk kerbau, dan badan rumah yang landai seperti badan kapal. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya membentuk gonjong, maka rumah Gadang disebut juga rumah Bagonjong. Menarik lainnya, rumah Gadang aslinya tidak menggunakan paku untuk merekatkan dan menyambungkan 2 bagian kayu, namun menggunakan pasak. Jadi saat terjadi gempa, rumah ini berayun mengikuti ritme gempa, sehingga rumah ini tidak akan roboh saat terjadi gempa. Bagian depan rumah Gadang selalu dibuat tinggi menyerupai rumah panggung. Tujuannya agar ruang di bagian bawah bisa digunakan. Pada bagian depan dibuatkan tangga. Pada zaman dahulu, di bagian bawah tangga ada batu dan cibuak untuk mencuci kaki. Pada dinding rumah Gadang biasanya dibuat ukiran-ukiran dengan motif asli Minangkabau. Motif-motif ini kebanyakan terinspirasi oleh alam, misalnya kaluak, paku, itiak, pulang patang, akar, bunga, daun, bidang 4 persegi, hingga pola melingkar yang saling bertautan. Dinding rumah Gadang terbuat dari kayu, kecuali bagian belakang yang terbuat dari bambu. Dinding papan dipasang vertikal. Pada setiap sambungan papan diberi bingkai. Semua papan tersebut dipenuhi dengan ukiran. Terkadang tiang yang ada di dalam juga diukir, sehingga ukiran merupakan hiasan yang dominan dalam bangunan rumah Gadang Minangkabau. Ukiran tidak dikaitkan dengan kepercayaan yang bersifat sakral, tetapi hanya sebagai karya seni.
Tapi saya yang jelasin. Saya Arya akan menjelaskan mengenai Rumah Bolon. Rumah Bolon merupakan rumah adat suku Batak yang berasal dari daerah di Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon menjadi simbol dari identitas masyarakat Batak yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Rumah Bolon sering disebut juga Rumah Gargo, merupakan sebuah rumah pertemuan keluarga besar. Dulu rumah adat Bolon ditinggali para raja di Sumatera Utara. Ada sekitar 13 kerajaan yang silih berganti menempati Rumah Bolon. Denah dari Rumah Bolon. Bagian-bagian rumahnya terdiri atas jabubong atau ruangan belakang di sudut sebelah kanan. Terus yang kedua, jabu soding yang berada di sudut sebelah kiri yang berhadapan dengan jabubong. Yang ketiga itu ruangan jabu suhat yang berada di sudut kiri depan ruangan tampar piring yang berada di sebelah jabu suhat. Dan yang keempat, ruang jabu tonga rona. Nih, jabu rona. Ruangan jabubong dikhususkan bagi keluarga kepala rumah. Ruang jabu soding dikhususkan bagi anak perempuan yang telah bersuami tetapi belum mempunyai anak. Ruangan jabu suhat dikhususkan bagi anak lelaki tertua yang telah menikah. Ruangan tampar piring adalah ruangan bagi tamu. Oke, tadi kita udah habis keliling-keliling ke 3 rumah khas daerah Sumatera. Mungkin hanya sekian yang dapat kami bahas. Semoga apa yang telah kami bahas dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.